Perkenalkan, kami dari kelompok 4B Neurologi. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang ADHD atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Kelompok kami terdiri dari 7 anggota, yaitu ada Nadia, NIM 43, ada Nadia Zahra, NIM 47, ada Nurita, NIM 49, ada Rifan, NIM 56, ada Tejo, NIM 63, ada Teti, NIM 64, dan yang terakhir ada Wan Zaliha, NIM 71. Pada materi ADHD, kelompok kami akan menyampaikan beberapa poin, antara lain 1. Pengertian dan sejarah ADHD, 2. Karakteristik ADHD, 3. Penyebab ADHD, 4. Kebutuhan khusus ADHD, 5. Batas belajar ADHD, dan yang terakhir, 6. Mekanisme kerja sistem saraf otak. Sebelum masuk ke penjelasan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari mendapatkan berkah. Saya beri waktu kamu 5 detik untuk berdoa. Amin. Setelah selesai berdoa, sekarang mari kita simak video penjelasan tentang ADHD berikut ini. Pengertian dan sejarah ADHD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ADHD. ADHD? Apa sih itu ADHD? ADHD adalah Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, di mana itu adalah dalam bahasa Inggris yang artinya attention adalah perhatian, defisit artinya berkurang, hyperactivity artinya hiperaktivitas, dan disorder artinya gangguan. Jadi dalam bahasa Indonesia berarti gangguan pemusatan perhatian disertai dengan hiperaktivitas. Secara umum, ADHD menjelaskan kondisi anak-anak yang memperlihatkan ciri-ciri atau gejala seperti kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif, yang dimana dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka, seperti bersosialisasi, belajar, merencanakan sesuatu, dan lain sebagainya. Kemudian, mengenai sejarah ADHD. Yang pertama, pada tahun 1845, Heinrich Hoffmann, seorang neurolog, pertama kali menulis mengenai perilaku hiperaktif dalam buku cerita anak karangannya. Yang kedua, ADHD pertama kali digambarkan dengan jelas oleh Sir George Steele, seorang dokter anak dari Inggris, pada tahun 1902, di mana dia menemukan beberapa anak yang mengalami gangguan tidak dapat mengendalikan perilaku seperti anak pada umumnya, namun masih memiliki kecerdasan. Kemudian yang ketiga, pada tahun 40 dan 50-an, istilah Brain Injured Child Syndrome diterapkan kepada anak-anak dengan perilaku serupa. Kemudian mengenai terminologi dari ADHD berdasarkan DSM. Terminologi dari ADHD mengalami perubahan dari waktu ke waktu. APA atau American Psychiatric Association menerbitkan manual diagnostik dan statistik. Yang pertama, gangguan mental yang pertama atau DSM-1 pada tahun 1952. Di dalamnya, ADHD disebutkan sebagai disfungsi otak minimal. Kemudian yang kedua, DSM-2 pada tahun 1968 menyebutkan bahwa gangguan ini sebagai reaksi hiperkinetik masa kanak-kanak. Kemudian yang ketiga, DSM-3 pada tahun 1980 disebut sebagai Attention Deficit Disorder atau ADD dalam subtype yaitu dengan atau tanpa hiperaktivitas. Kemudian dalam revisi dari DSM-3 yaitu DSM-3R di tahun 1987 diperkenalkan istilah ADHD. Mereka kemudian menghapuskan pembedaan hiperaktivitas dan mengubah terminologinya menjadi Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau ADHD. Kemudian yang keempat, edisi keempat pada tahun 1994 yang selanjutnya direvisi pada tahun 2000 atau disebut dengan DSM-4R menetapkan 3 subtype ADHD yang dipertahankan hingga DSM-5 yang diterbitkan pada tahun 2013. Apa? Mengkombinasikan 3 gejala, yakni yang pertama, kurangnya perhatian, yang kedua, impulsivitas, dan yang ketiga, hiperaktivitas menjadi satu jenis dan tidak mengidentifikasi subtype gangguan. Karakteristik ADHD. Menurut DSM-5, karakteristik ADHD dibedakan menjadi 2, yaitu inatensi dan hiperaktif impulsif. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang inatensi. Inatensi merupakan gangguan dari pemusatan perhatian. Seseorang dapat dikatakan inatensi apabila mengalami atau memiliki 6 gejala atau lebih dari gejala inatensi dalam DSM-5 dan sudah terjadi sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Apa saja sih gejala inatensi menurut DSM-5? Gejalanya yaitu yang pertama, kesulitan dalam memperhatikan detail atau sering melakukan kesalahan dengan ceroboh dalam pekerjaan sekolah, pekerjaan, atau aktivitas bermain. Yang kedua, sering memiliki kesulitan memusatkan perhatian pada pekerjaan atau aktivitas bermain. Yang ketiga, sering terlihat tidak mendengar saat pembicaraan sedang berlangsung. Yang keempat, sering tidak bisa mengikuti instruksi dan salah dalam melaksanakan pekerja sekolah, tugas, ataupun kewajiban di dalam pekerjaan. Yang kelima, kesulitan dalam mempertahankan perhatian dalam tugas atau kegiatan bermain. Gejala inatensi yang keenam, kesulitan dalam mengorganisir pekerjaan dan aktivitas. Gejala inatensi yang ketujuh, menghindar, malas, atau tidak mau melakukan kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama. Yang kedelapan, sering kehilangan barang yang digunakan dalam bekerja atau beraktivitas seperti pensil, alat tulis, buku, dan lain-lain. Selanjutnya, sering merasa kebingungan dan melupakan aktivitas sehari-hari.
Nah, selanjutnya karakteristik hiperaktif impulsif. Hiperaktif impulsif merupakan gangguan dalam mengontrol perilaku. Seseorang dapat dikatakan hiperaktif impulsif apabila menunjukkan 6 atau lebih gejala hiperaktif impulsif dalam DSM-5 dan sudah terjadi sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Gejalanya sebagai berikut. Yang pertama, sering merasa gelisah dengan mengetukkan kaki atau tangan, atau juga menggeliat di kursi. Nah, gejala yang kedua, sering meninggalkan kursi pada situasi yang mengharuskan anak untuk tetap duduk. Nah, yang ketiga, sering berlarian ke sana kemari, atau pada remaja atau dewasa dapat dikatakan tidak mudah merasa lelah. Gejala hiperaktif impulsif yang keempat, dapat bermain atau mengambil posisi tenang atau diam pada saat waktu luang. Gejala hiperaktif impulsif yang kelima, sering berperilaku seperti mengendarai motor. Yang keenam, sering berbicara berlebihan. Yang ketujuh, sering memberikan jawaban sebelum pertanyaan selesai diberikan. Yang kedelapan, memiliki kesulitan dalam menunggu gilirannya. Yang kesembilan, sering memotong atau memaksakan pada orang lain. Penyebab anak ADHD. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Dari penelitian, faktor keturunan pada anak kembar dan anak adopsi tampak bahwa faktor keturunan membawa peran sekitar 80%. Yang kedua, ada faktor fungsi otak. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa secara biologis ada dua mekanisme di dalam otak, yaitu pengaktifan sel-sel saraf atau eksitasi dan penghambatan sel-sel saraf atau inhibisi. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan secara luas, seperti lingkungan psikologis, lingkungan fisik, dan lingkungan biologis. Nah, beberapa hipotesis penelitian menyebutkan penyebab dari anak ADHD ada 4. Yang pertama, keturunan atau faktor genetik. Banyak anak yang menderita ADHD mempunyai kerabat dekat yang tampaknya memiliki gejala serupa. Yang kedua, ada defisit neurotransmitter. Dua neurotransmitter pada otak tampaknya berperan dalam regulasi jumlah pembangkitan dan perhatian. Yang ketiga, ada keterlambatan perkembangan sistem pembangkitan di otak. Pengobatan stimulan meningkatkan pembangkitan. Yang keempat, ada perkembangan otak yang abnormal, tidak berfungsinya lobus frontal. Mekanisme kerja sistem saraf otak. Mekanisme kerja sistem saraf otak terdiri dari yang pertama, merespon materi pembelajaran stimulus dari panca indera, kemudian ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang, retrial atau pemanggilan kembali ingatan, dan yang terakhir, perubahan perilaku atau hasil belajar. 3 tahap yang berlangsung dalam memori manusia yaitu yang pertama, encoding, yaitu proses pengkodean terhadap apa yang dipersepsi dengan cara mengubahnya menjadi simbol-simbol atau gelombang listrik tertentu. Yang kedua, storage, yaitu proses penyimpanan terhadap apa yang telah diproses dan dalam encoding. Yang ketiga, retrial, yaitu proses pemulihan kembali atau mengingat kembali apa yang telah disimpan sebelumnya. Mekanisme kerja sistem saraf otak anak ADHD. Yang pertama, ADHD dikaitkan dengan tingkat terendah yang abnormal dari transmisi neurotransmitter antara daerah kortikal, prefrontal, dan ganglia basal, yaitu dopamin dan neoadrenalin. Yang kedua, dopamin terkait erat dengan pusat penghargaan di otak dan juga berinteraksi dengan neurotransmitter kuat lainnya untuk mengatur suasana hati. Tingkat dopamin yang rendah dengan demikian mendorong individu untuk mencari perasaan penghargaan dengan cara lain. Serotonin adalah neurotransmitter lain yang terlibat dalam ADHD. Ini mempengaruhi suasana hati, perilaku sosial, tidur, dan memori. Dan yang ketiga adalah ganglia basal, mengatur perilaku impulsif untuk mencegah respon otomatis yang tidak beralasan terhadap rangsangan. Disfungsi korteks prefrontal mengakibatkan kurangnya kewaspadaan, tentang perhatian yang lebih pendek, dan penurunan efisiensi kerja atau memori jangka pendek, kesulitan dalam memulai dan mempertahankan aktivitas, dan tidak dapat membedakan dan menghindari aktivitas yang tidak perlu atau mengganggu. Kemudian di sini ada kebutuhan khusus anak ADHD. Itu ada 2 macam. Yang pertama ada kebutuhan pengendalian diri. Yang dimaksudkan di sini adalah itu berkaitan dengan mengurangi atau menghilangkan hiperaktivitas, meningkatkan tentang perhatian dan pengendalian impulsivitas. Kebutuhan anak ADHD dalam pengendalian diri itu yang pertama ada rutinitas, struktur, dan konsisten. Jadi perlu dibuatkan jadwal harian dalam bentuk visualnya. Yang kedua ada fokuskan pada hal-hal yang positif. Jadi kita dapat memberikan reward atau penghargaan atas apa yang telah anak lakukan. Yang ketiga ada penjelasan yang sederhana dan singkat. Yang keempat itu hindari argumentasi dan eskalasi. Yang kelima ada abaikan hal-hal yang tidak penting. Jadi kita bisa membuat daftar tentang tingkah laku yang menjadi prioritas. Misalnya mampu menghindari dari bahaya maupun tidak bertindak agresif. Kemudian yang kedua ada kebutuhan belajar. Di sini melalui proses belajarnya. Jadi dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih. Dan yang paling mendasar adalah ketangguhan, kesungguhan, dan kesabaran dalam membantu anak belajar. Nah, saat belajar, anak ADHD membutuhkan lingkungan yang tenang, kondusif, dan terkendali. Jadi dalam pengelolaan kelasnya juga sebaiknya diterapkan secara konsisten dan konsekuen agar dapat membantu menciptakan suasana yang memungkinkan semua anak itu dapat belajar bersama. Kemudian ada hambatan belajar anak ADHD. Itu yang pertama, ada aktivitas motorik yang berlebihan. Jadi anak itu mengalami kesulitan dalam mengontrol koordinasi aktivitas motoriknya. Yang kedua ada menjawab tanpa ditanya. Yang ketiga ada menghindari tugas. Yang keempat, kurangnya perhatian.
Yang kelima, tugas yang tidak diselesaikan. Yang keenam, ada bingung akan arahan-arahan. Dan yang ketujuh, ada disorganisasi. Di sini anak itu sering mengalami ceroboh, kemudian impulsif, terus terburu-buru dalam menyelesaikan tugas seperti itu. Kemudian yang kedelapan, ada masalah-masalah sosial. Di sini memiliki kesulitan dalam masalah pengendalian dirinya di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Kemudian yang kesembilan, itu ada gangguan memiliki ketidakstabilan emosi, baik watak maupun suasana hati. Nah, dari keseluruhan ini sudah kita ketahui bahwa anak ADHD jika diberi stimulus yang menyenangkan, maka akan mengakibatkan kegembiraan yang berlebihan. Sedangkan stimulus yang tidak menyenangkan itu akan memunculkan kemarahan yang sangat besar. Saya akan lanjutkan hambatan belajar ADHD. Menurut studi tahun 2006, kesulitan anak ADHD dalam menyelesaikan PR antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh orang tua anak ADHD. Sebagai berikut. Pertama, ia tidak menulis tugas yang diberikan. Akibatnya, ia lupa apa yang harus dikerjakan. Kedua, ia mencatat tugas yang diberikan, tetapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ketiga, jika ia mengerti tugas-tugasnya dan mencatatnya, ia lupa meletakkan atau menuliskan di buku mana. Keempat, di rumah ia menunda-nunda selama mungkin dalam membuat PR, baru dikerjakan kalau sudah diomeli dan diancam orang tua. Kelima, pada waktu telah duduk di bangku untuk membuat PR, ia melamun, memainkan benda-benda dan mencoreng-coreng PR. Keenam, pada waktu ia telah menyelesaikan pekerjaannya, ia lupa untuk menyerahkannya. Ketujuh, kelas 1 SD, di mana tuntutan untuk duduk, diam, dan berpartisipasi dalam aktivitas guru dan murid. Kedelapan atau yang terakhir, kelas 3 SD, di mana kesulitan membaca bertambah nyata. Pada waktu ini anak-anak diharapkan untuk dapat bekerja mandiri, dan guru kurang toleran terhadap kegelisahan, melamun, dan tugas-tugas yang tidak diselesaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.